That's it, friend. Shalom, perkenalkan nama saya Agus Dorolan Unahutu dari Prodi Informatika Universitas SCINSI Maluku. Izinkan saya pada saat ini memberikan materi mengenai multimedia. Jadi ada beberapa pembahasan yang saya akan berikan pada saat ini. Yang pertama itu pengertian multimedia, yang kedua perangkat lunak untuk membuat multimedia, yang ketiga komponen multimedia, yang keempat manfaat multimedia, dan terakhir jenis-jenis multimedia. Kita masuk ke materi yang pertama, itu pengertian multimedia. Multimedia adalah komponen komputer yang menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tool yang tautan atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game dan juga memperbuat situs web. Kita lanjut ke materi selanjutnya, perangkat lunak untuk membuat multimedia. Multimedia adalah istilah yang berkaitan dengan ilmu desain grafik. Pada multimedia, kamu menggunakan bantuan komputer untuk membuat sebuah video, desain, animasi, dan lainnya. Beberapa software atau aplikasi yang sering digunakan dalam perbuatan multimedia adalah yang pertama Adobe Premiere Pro, yang kedua Adobe After Effects, yang ketiga Corel Draw, yang terakhir Adobe Photoshop. Materi selanjutnya, komponen multimedia. Yang pertama, teks merupakan komponen yang paling praktis dan sederhana untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, grafik atau gambar yang sering digunakan untuk menarik perhatian pembaca serta penonton. Yang ketiga, audio menjadi komponen pelengkap dalam multimedia. Yang keempat, animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar yang disusun hingga menampilkan gambar yang hidup. Dan terakhir, yang kelima, interpretive link, komponen yang menyempurnakan media. Kita lanjut ke materi selanjutnya, manfaat multimedia. Yang pertama, akan membangkitkan motivasi untuk memahami isi dari materi yang disampaikan di dalamnya. Yang kedua, dapat mengundang kembali materi-materi yang disampaikan di dalam produk multimedia. Yang ketiga, mempermudah kita untuk fokus dan memahami isi materi yang disampaikan. Yang keempat, dapat mengaktifkan respon kita dalam mempelajari isi materi yang disampaikan di dalamnya. Yang kelima, dapat mempercepat dan memperjelas informasi yang disampaikan di dalam produk multimedia. Yang terakhir, dapat merangsang keingintahuan terhadap informasi yang disampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, jenis-jenis multimedia. Yang pertama itu multimedia interaktif, merupakan produk multimedia di mana pengguna dapat mengoperasikan melalui navigasi yang disediakan dengan menggunakan mouse atau keyboard atau perangkat input lainnya. Beberapa contoh dan jenis multimedia interaktif adalah aplikasi game, CD interaktif, virtual reality, program aplikasi yang lainnya sebagainya. Yang kedua, multimedia linier. Jenis multimedia yang satu ini arsitektur yang berjalan lurus dan tidak dapat dikontrol oleh pengguna. Produk multimedia jenis linier sangat umum di masyarakat. Beberapa contohnya adalah siaran televisi, film, musik, dan lain dan sebagainya. Yang ketiga, multimedia hiperaktif, merupakan jenis produk multimedia yang memiliki kontrol navigasi yang lebih kompleks sehingga pengguna dapat menginteraksikannya dengan lebih leluasa dibandingkan jenis multimedia interaktif. Contoh dari multimedia hiperaktif adalah WebT dan game online. Yang keempat, multimedia kids,
merupakan produk multimedia yang terdiri dari beberapa jenis media dikemas dan satu topik, sehingga untuk dapat memproduksikan membutuhkan perangkat lain selain komputer, misalnya CD-ROM, kaset audio, transparansi, overhead, gambar statis, dan lain sebagainya. Itulah itulah alasan. Sekian dulu materi yang saya sampaikan pada saat ini. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.